Tabiat kehidupan, sekali lagi ayo lewat saya utarakan lagi, setiap pemikiran, setiap ide, kalau dia mau wujudkan, mau tegakkan sehingga ia berlaku dalam kehidupan manusia, pasti didukung dengan tentara dan senjata, pasti. Belanda datang ke Indonesia ketika masih VOC dagang, nggak ada masalah, ya. Ketika mau memonopoli urusan perdagangan, kemudian masuk ke dalam urusan yang berhubungan dengan keagamaan, masuk kepada urusan yang berhubungan dengan glory, kemuliaan sebuah bangsa, VOC membentuk tentara, iya kan? Sehingga ada perang Diponegoro, ada perang Padri, dan yang lain-lain, iya. Kalau orang Belanda itu datang ke Indonesia, datang kepada tuan rumah di Indonesia, tuan kami ini orang Belanda, kami punya budaya begini, ya enggak apa-apa, silahkan mengenalkan. Tapi tuan, kalau sudah yang dua ini enggak tuan, gitu. Saya datang ini mau menegakkan pikiran kami bahwa budaya Belanda itu lebih mulia daripada budaya pribumi kalian. Kalian harus tunduk, gitu. Kalau kalian tidak mau tunduk, ya. Kalau tidak ada tentara, tidak ada senjata, terus mau apa? Kenapa kalau tidak mau tunduk? Gitu kan itu. Ya salaman saja. Wah. Sinetron yang paling buruk pun tidak mengajarkan seperti itu. Kalau tidak mau tunduk, terus itu yang bilang gitu itu badannya kecil, terus dia bilang gini, gitu tak. Di belakangnya datang orang tinggi besar, ya kan? Bukan hanya tatoan tangannya, hidungnya pun ditato. Iya. Dan semua kisah-kisah di dalam sinetron yang paling buruk pun selalunya kalau ingin menegakkan satu pikiran itu berupa apapun mesti dengan kekuatan. Iya kan? Anda tonton sinetron tentang Krishna, ya, nyuling saja. Tapi kalau sudah sampai kepada dia mau menegakkan supremasinya, dia mesti dengan kekuatan. Ada sinetron ya, anak-anak namanya apa? Siva, pakai sepeda kecil, ya kan? Iya kan? Ketika sudah akan mengalahkan apa itu, pengendali batu, ya, pengendali angin, pakai kekuatan. Jangan panggil saya anak kecil paman, langsung gitu, ha? Ditunjukkan kekuatannya. Saya Siva, katanya gitu. Loh, Anda bisa menerima pikiran-pikiran itu, ya kan? Apa cerita wayang yang banyak mewarnai pikiran orang Jawa? Walaupun Yudhistira pergi dari medan perjudian dengan rasa malu yang luar biasa, hatta istrinya dipertaruhkan, istrinya itu jadi udu judi, saudara-saudara. Kerajaannya, bahkan dirinya, dia pergi dengan kalah. Tapi ketika ia balik mau menuntut hak atas Indraprastha, dia pakai kekuatan. Iya kan? Pasukannya sekian laksa, ya. Dan itu tidak peduli, pamannya, bapaknya, saudaranya dibunuhin semua. Wah, kalau filsafat Jawa ini kemudian merebak pada penguasa-penguasa Jawa, Anda bisa bayangkan betapa tirani sadisnya penguasa-penguasa Jawa itu. Ya kan? Di depan itu pelan sekali, dari belakang itu kencang sekali, ya. Arjuna itu cuman gini toh, dupak dadamu jebrabah depani Bantolo, tapi gendangnya dukyak gitu, kencang sekali. Tangannya cuman gini toh, ngomongnya halus, ya. Dupak dadamu jebrabah depani Bantolo. Apa itu? Tahu enggak? Orang Jawa enggak tahu. Ya. Ku tendang dadamu, kamu akan terkapar, mengukur bumi. Depan Bantolo itu mengukur bumi, saudara-saudara sekalian. Iya, tapi belakangnya dugdaknya itu
Wah, kencang sekali ya. Sampai kendang itu ada ukurannya, ya. Ya kan, kendang itu orang Jawa, filosofi kendangnya itu macam-macam. Ada 4 macam atau berapa? Kendang besar untuk ini, kendang cedeng untuk ini, kendang kecil untuk ini, ada semua itu. Jelimet. Ya. Tapi ketika menegakkan kekuasaan kendang itu mereka mesti pakai keris. Percayalah saudara-saudara sekalian. Hanya beda ini saif saja yang mewakili, karena waktu itu yang dikenal adalah pedang dan tombak. Kalau di Jawa yang dikenal adalah keris dan santet. Ya. Kalau orang Amerika tidak bawa keris, orang Amerika bawa keris lucu, ya kan? Maka dia pakai drone, ya, pakai drone. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa menerima, memahami, ya, paling tidak memaklumi walaupun belum menerima dengan ikhlas, dengan tulus, bahwa satu pemikiran itu kalau dia mau ditegakkan itu mesti dikawal dengan kekuatan bersenjata, itu pasti ditegakkan, ya. Sementara Islam perintahnya di dalam surat Asy-Syura ayat 13 jelas sekali. Perintahnya kepada semua umat sejak zaman Nuh alaihissalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada umat-umatnya itu adalah an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Islam itu untuk ditegakkan, bukan untuk diperkenalkan, apalagi untuk diperdagangkan, apalagi untuk hiburan, tidak. Paling tidak bukan hanya untuk diperkenalkan. Itu menurut saya kok apa ya? Yaitu ilmu dasar menurut saya. Sejak saya memahami Islam, ya saya memahami seperti itu. Kenapa menjadi asing? Iya. Setelah 1437 tahun atau sekian ratus ribu tahun, kemudian kita menjadi asing terhadap ajaran itu. Tentunya kan bukan karena Islamnya berubah, tidak pernah berubah. Karena pemahaman kita menjadi pikun, ya. Tidak tahu, masa kita pulang ke rumah pangling sama istri kita. Loh, Dek, kamu kok seperti Cleopatra, katanya gitu. Pangling. Tapi seperti Cleopatra, seperti mayat, ya, sudah mati kan, ya. Kisut kamu. Anaknya juga begitu sama anaknya pangling. Nah, padahal dia yang sedang pikun, ya kan. Inilah ya ikhwah, Islam kan tidak berubah sejak diturunkan sampai hari ini, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga sampai Allah mengangkat Islam itu dari muka bumi. Jadi kalau ada kemudian ada pandangan yang berubah, ya, kenapa para salafus soleh, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, generasi tabiin, tabiut tabiin memahami Islam seperti itu, kemudian hari ini kita memahami Islam seperti yang tidak seperti itu, yang lain. Tentunya kan persoalannya bukan pada Islamnya, tetapi pada manusianya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal